Shalom semuanya, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya tetap sehat dan semangat di semester 2 ini, di masa pandemik yang sedang terjadi seperti saat ini. Selamat datang di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Kerti kelas 8 dengan tema yang kita akan bahas di semester 2 ini, yaitu bab 6, Yesus Teladanku. Kita akan lihat tujuan pembelajaran dari topik ini. Yang pertama, dapat mensyukuri hidup sebagai orang beriman. Dan yang ketiga, dapat memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ikutlah teladanku, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan PJJ Agama hari ini, dengan topik Yesus Teladanku, dengan bahan Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Kemudian Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang 30. Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Matius pasal 7 ayat 3. Sedangkan indikator untuk pembelajaran dari materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sekurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Baik, anak-anak semuanya, kita akan lihat pembelajaran kita dengan tokoh Yesus. Memang sangat kontroversial di masa hidupnya di dunia. Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang merasa dirinya sebagai para penjaga Taurat atau Alkitab di masa Perjanjian Lama. Pada materi ini, kamu akan melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari dan bagaimana Yesus bisa menjadi teladan bagi kita semua, khususnya bagi kalian di masa remaja ini. Kita akan lihat, pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Bacaan Alkitab yang bisa dibaca di sana bisa tertera dan terlihat di layar. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa kini orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Namun demikian, pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak. Orang takut menyentuh penderita kusta karena mereka akan ditulari penyakit itu. Pertama yang mengajak sanak keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh. Dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Dari kisah tersebut, kita bisa melihat bahwa Yesus menolak melakukan sama seperti yang dilakukan oleh para perempuan yang tinggal di Sikar dekat sumur Yakub. Yesus tahu bagaimana kacaunya kehidupan perempuan ini.
Namun ia tetap mendekati perempuan itu dan menjalin persahabatan. Dengan cara itulah Yesus kemudian mengubah kehidupan perempuan itu. Apakah Yesus marah kalau orang berjualan? Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan? Yesus membenci kemunafikan. Matius pasal 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius pasal 7 ayat 3-5. Kitab Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita sudah cukup banyak membahas sifat-sifat positif Yesus yang dapat diteladani dan dijadikan sebagai bagian dari kehidupan kita. Di mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup berprinsip dan rela berbagi dengan orang lain seperti itu? Jawabannya akan ditemukan dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kesimpulan materi kita hari ini adalah kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar kita dapat dikenal oleh Tuhan? Ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan atau yang disingkirkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Dan kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah kita memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, anak-anakku sekalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.